Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Nurul Meika Triwahyuni ingin menjelaskan mengenai dua nilai dasar dari Aneka, yaitu etika publik dan komitmen mutu. Pemaparan ini akan saya bagi menjadi 3 poin utama. Pertama, konsep dan pentingnya etika publik dan komitmen mutu. Kedua, nilai-nilai etika publik dan komitmen mutu. Ketiga, penerapan nilai etika publik dan komitmen mutu di lingkungan kerja PNS. Kita mulai dari etika publik dulu ya. Definisi etika adalah refleksi atas baik atau buruk yang dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Sedangkan definisi etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan benar atau salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik penting dilakukan untuk menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Untuk menjalankan etika publik, terdapat kode etik yang harus dipenuhi. Berikut kode etik ASN. Pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Empat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Pada prinsipnya, terdapat 3 dimensi etika publik. Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kedua, dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. 3. Dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik, dalam arti sempit, tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Maknanya secara luas, yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Terdapat 14 poin nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang ASN. Pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan ke-14 adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nilai etika publik dapat diterapkan oleh PNS dengan tiba di kantor tepat waktu sesuai peraturan, mengerjakan tugas dengan fokus dan tidak mencampuri urusan pribadi,
Meneguhkan diri supaya dapat peka terhadap lingkungan kerja apabila terdapat hal yang mengarah pada penyimpangan dan tidak tergoda pada bentuk penyimpangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja, alat pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai kompetitor. Dalam menjaga komitmen mutu dapat dilihat dari 5 aspek. Pertama, tujuan, lalu peran, kemudian prosedur, yang keempat hubungan, dan yang terakhir kepemimpinan. Untuk melaksanakan komitmen mutu dapat dilakukan dengan pendekatan PDCA atau Plan Do Check Act, serta pendekatan inovatif dan kreatif. Untuk menilai suatu mutu dari pelayanan dapat kita nilai dengan 10 indikator. Yang pertama, tangible, yaitu nyata atau berwujud. Kedua, reliability atau keandalan. Ketiga, responsiveness atau cepat tanggap. Keempat, competence atau kompetensi. Yang kelima, access atau kemudahan. Keenam, courtesy atau keramahan. Ketujuh, communication atau komunikasi. Kedelapan, credibility atau kepercayaan. Kesembilan, security atau keamanan. Dan yang 10 adalah understanding the customer atau pemahaman pelanggan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dapat diterapkan di lingkungan kerja PNS. Pertama, komitmen pada kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan memberi informasi dan kebutuhan pelanggan dengan jelas. Kedua, cepat, tepat, ramah. Ini dapat diterapkan dengan menampilkan good looking dengan pakaian yang sopan dan rapi serta menyampaikan informasi dengan bahasa yang jelas dan santun. Yang ketiga, melayani dengan hati. Ini dapat diterapkan dengan fokus kepada pelanggan dan tidak mengurusi kepentingan individu saat sedang melayani. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Ini dapat dilakukan dengan membuat pelanggan mempercayakan kepada PNS bahwa kebutuhan yang sedang ia urus akan selesai sehingga pelanggan merasa nyaman dan memiliki gambaran penyelesaiannya. Dan nilai yang kelima adalah perbaikan berkelanjutan. Ini dapat diterapkan dengan memiliki tekad meningkatkan kualitas pelayanan, melakukan evaluasi pelayanan, dan apabila terdapat masukan dari pelanggan, segera sampaikan kepada unit kerja terkait untuk dapat disusun rencana perbaikannya. Itu dia pemaparan Learning Journal nilai etika publik dan komitmen mutu baik secara konsep maupun implementasi dalam kehidupan sebagai seorang pegawai negeri sipil. Terima kasih telah berkenan mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.